Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali meminta Partai Demokrat tak mendesak bakal calon presiden atau capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan untuk segera mengumumkan bakal nama calon wakil presiden atau cawapres yang akan menjadi tandemnya di Pilpres 2024. Menurut dia, berdasarkan kesepakatan dari masing-masing partai, tidak ada batasan waktu kepada Anies untuk mengumumkan bakal cawapresnya. Iya, baik. Berjumpa lagi dengan Om Ben ini. Salam seger waras nih. Keributan yang selalu terjadi di internal koalisi perubahan. Selalu ribut. Gara-garanya apa? Bakal cawapres tidak kunjung dideklarasikan. Kali ini Demokrat mengeluarkan ancaman yang serius. Akan mengevaluasi dukungan bila di bulan Juni tetap tak kunjung diumumkan. Apakah ini tandanya bakal capres berasal dari Demokrat? Bila benar, tentu kita paham alasannya. Sebut saja misal Mas Ahy yang jadi pendamping Pak Anies. Keuntungan mereka bukan sekedar jika menang di Pilpres, melainkan elektabilitas Demokrat akan ikut terangkat. Bagaimanapun pasca dideklarasikan sebutan Mas Ahy sudah bukan lagi sebagai ketua umum, namun juga cawapres koalisi perubahan. Bisa jadi Mas Ahy akan menikmati fasilitas nih keliling Indonesia layaknya Pak Anies naik private jet ditanggung 3 parpol. 3 parpol pendukungnya nih yang menanggung biaya semuanya. Bukan lagi hanya dipikirkan Demokrat, apakah ini yang dipikirkan Nasdem serta PKS. Meminta Pak Anies mengulur-ulur waktu deklarasi agar Demokrat juga tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk kepentingan internal mereka sendiri. Polemik pemaksaan waktu deklarasi makin mempertegas. Jika parpol koalisi perubahan itu belum clear pemahaman mereka soal koalisi. Bagaimana mau kerjasama bila sesama anggota koalisi saja masih ada zuzon, prasangka buruk, negatif thinking, selalu negatif pikirannya itu. Mengapa pikiran-pikiran negatif ini terus muncul? Penyebabnya juga dari capres mereka. Di berbagai kesempatan berpidato nih, rata-rata yang disampaikan Pak Anies bernada negatif, utamanya atas kinerja presiden saat ini. Bisa jadi waktu rapat di internal, hal negatif terus-menerus jadi bahan pembahasan mereka. Makanya secara tidak langsung mereka terbiasa dengan kecurigaan, pikiran negatif, serta sejenisnya. Ditambah hasil-hasil survei, elektabilitas mereka juga lebih sering berada di bawah capres PDIP maupun Gerindra. Lengkap sudah nih asumsi dan persepsi mereka bahwa mereka memang tidak mengusung calon yang kredibel. Pikiran tersebut mendorong setiap keputusan yang diambil menjadi antitesa yang mungkin diambil kubu lawan, padahal belum tentu faktanya demikian. Koalisi perubahan sudah berjalan 8 bulan dan Ketua Bapilu Demokrat menyampaikan akan mengevaluasi dukungan pada Anies bila pada bulan ini siapa cawapresnya tidak diumumkan. Bukankah baru saja Pak Anies bertemu Pak SBY di Pacitan, di kota kelahirannya Pak SBY? Mengapa tidak disampaikan langsung kapan akan diumumkan? Nasdem sudah menyebut maksimal pengumuman cawapres akan dideklarasikan 16 Juli. Mengapa maksimal tanggal 16 Juli? Ternyata tanggal itu adalah hari lahirnya Pak Surya Paloh. Apa istimewanya? Atau karena segala sesuatu di koalisi ini memang yang membiayai Pak Surya Paloh. Lalu jika Pak Surya yang membiayai, bisakah mengatur-atur 2 parpol lainnya?
Kayaknya yang selama ini berani menggertak Pak Anies ya memang hanya Demokrat. Kita belum melihat PKS berani melawan Nasdem. Mereka tidak terlalu ngotot meminta Pak Aher jadi pendamping Pak Anies. Ya mungkin tahu mereka hanya modal suara doang. Sementara Demokrat selain modal kursi di DPR bisa jadi menyodorkan pengalaman pernah menguasai pemerintahan dalam dua periode. Makanya bukan hanya ngotot meminta AHY cawapres, juga berani kasih tenggat waktu. Bang Andi Arief juga beralasan penurunan elektabilitas Anies disebabkan dari belum dideklarasikannya siapa pendampingnya. Kalau makin molor lagi, bukan sekedar elektabilitas yang terus turun, namun mengejar ketertinggalan dengan dua capres lain makin berat, semakin sulit, serta semakin tidak realistis. Mendapat desakan itu, Nasdem yang merasa menanggung semua proses koalisi perubahan mengingatkan, bila mereka sudah menandatangani aturan bersama yang mereka sebut piagam koalisi. Nah, dalam piagam tersebut tidak tercantum batasan waktu, termasuk nama pendamping diserahkan ke Pak Anies. Makanya parpol anggota koalisi tidak punya hak mendesak apapun. Kedaulatan benar-benar berada di tangannya Pak Anies Baswedan. Kenapa masih ada perlawanan dari Demokrat? Apakah selama 7 bulan itu proses diskusi tidak clear? Bukankah semua perwakilan ada di tim kecil yang berjumlah 8 orang? Walaupun Bang Andi Arief tidak masuk, tapi kan ada Rifki Harsa dan Pak Sulaiman di sana yang bisa memberitahu perkembangan. Ataukah di tim kecil sendiri sudah terjadi saling telikung sehingga informasi tersebut tidak sampai ke kubu Demokrat. Demokrat di koalisi perubahan jelas memiliki posisi penting, karena tanpa Demokrat jelas koalisi perubahan tak bisa mendaftarkan Anies sebagai capres. Parpol di koalisi perubahan ini saling mengunci. Mereka tidak aman bila salah satu di antaranya cabut dari koalisi perubahan itu. Pun kabar adanya parpol baru yang bakal gabung usai Idul Fitri ternyata hanya kabar bohongan. Posisi tetap 3 parpol pengusung, membuat mereka rawan gagal memperjuangkan Anies di Pilpres 2024. Mereka tidak bisa sama-sama keras, hanya bisanya sama-sama lunak. Dukungan lain memang sudah diterima nih, misalnya dari Partai Umat. Namun mereka belum pernah ikut pemilu, sehingga tidak disebut dengan dukungan formal. Bagaimana memperjuangkan masyarakat Indonesia? Menyamakan persepsi di koalisi perubahan saja gagal. Sesama pendukung ribut melulu kerjaannya. Saling ancam, saling tuduh, saling jegal. Nanti kalau ada apa-apa, pemerintah yang disalahkan. Padahal kalian sendiri loh yang banyak tingkah. Lihat saja nih, parpol pendukung pemerintah, mereka fokus bekerja dengan capres mereka. Biasanya kontestasi menyerang incumbent itu jika dia masih punya kesempatan menjabat sekali lagi. Tapi yang sudah habis jabatannya seperti Pak Jokowi sekarang ini, ya buat apa nyerang Pak Jokowi? Coba cek rekam jejak kampanye Pak Jokowi 2014 yang lalu. Apa pernah nyerang Pak SBY? Enggak. Nyerang juga enggak ada gunanya. Masa jabatannya sudah habis. Pak Jokowi waktu itu lebih banyak meluncurkan topik-topik baru seperti Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar. Dan 2 kartu itu belum ada di masa Pak SBY. Namun isu itu bukan untuk menjatuhkan, melainkan membantu masyarakat yang tidak mampu untuk mendapatkan jaminan pendidikan. Munculnya kampanye kartu itu tidak dipakai buat menyerang Pak SBY. Ya karena tidak ada gunanya.
KIP dan KIS melengkapi program yang sudah berjalan. Saat ini sudah puluhan juta masyarakat kita memanfaatkan berbagai layanan yang disediakan pemerintah. Nah, mereka sudah menikmati fasilitas, kok malah diserang? Jelas itu kontraproduktif, merugikan Anies sendiri. Oke, demikian opini Om Ben kali ini. Salam seger waras.